Dalam beberapa bulan terakhir, Ganjar sibuk belusukan di luar daerah kerjanya, seolah ingin menyapa seluruh rakyat Indonesia seperti layaknya presiden. Padahal bisa jadi masih banyak problematika yang dialami oleh masyarakat Jawa Tengah. Kenapa? Justru Ganjar sibuk tebar pesona. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi dua provinsi teratas dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa per September 2022. Sementara, Banten dan DKI Jakarta menempati peringkat terendah persentase jumlah penduduk miskin per September 2022. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang di Bacain Berita bersama Bung Kameramen yang semakin berminyak. Silakan Bung Kameramen. berminyak. Nah, Bung Alfian, ada berita di Metro TV itu, tapi dia masukkan dalam YouTube, Bung Alfian. Jadi judul videonya adalah Ganjar sudah merasa presiden. Nah, kemudian ada berita dari realita.co, dia tuliskan judulnya, telepon PJ Gubernur DKI saat belusukan, Ganjar dinilai sudah merasa jadi presiden. Nah, ini fenomena ini unik nih Bung Alfian, karena dia daerahnya ditinggalin, dia ngurusin daerah lain, nelfonin pejabat-pejabat daerahnya supaya benerin daerahnya. Ini kan nggak logis, Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Pak, macet. Jadi terus terang aja, beberapa hari ini menjelang Lebaran Idul Adha ini, itu kemacetan di Jawa Tengah sangat dahsyat, bahkan sampai kilometerannya jauh, sampai sekian kilometer, dan itu dipersoalkan kemana nih bapaknya gitu kan. Nah, artinya ini sebuah tingkat, kalau menurut saya sebuah kelainan kelainan mental dan fungsi seorang birokrasi. Mental illness. Ya, urusannya nggak diurus, urusan orang diurus-urus. Nah. Dan ini merupakan sebuah isyarat bahwa yang ini akan, kalau sampai jadi dia akan banyak melakukan kegaduhan yang lain. Betul. Dan saya pikir ini sudah selesai. Untuk beliau ini cukup menyadari bahwa kita secara nasional tidak merindukan orang seperti itu. Nah, jadi kembali merasa sebagai presiden. Nah, saya pikir orang pencalonan aja belum resmi kok udah bisa merasa, ya kan? Laganya gitu. Iya, paham. Laganya. Saya paham. Nah, terus dia nelfon itu apa urusannya? Itu kan intervensi namanya. Betul. Apalagi yang ditelepon itu sekda. Saya tahu kok dia nelfon sekretaris gubernur, sekretaris gubernur yang gubernurnya bukan gubernur Jawa Tengah, tapi gubernur Jakarta. Ada satu kasus dengan Sekprov itu ditelepon karena ada satu situasi tertentu. Itu jelas malpraktek gitu ya. Gak boleh, itu salah ya. Babe gimana ya Babe? Jadi saya pikir Anda mempertontonkan bahwa Anda belum matang dalam mengelola secara birokrasi. Mungkin Anda matangnya di TikTok ya. Saya pikir udah selesai lah. Saya pikir gitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Pertanyaan pertama adalah, kok bisa ada calon presiden mentalnya kayak gitu, Bung Alfian? Minimal punya malu lah, Bung Alfian. Satu sisi daerahnya belum benar, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang melangkahi, kalau menurut saya. Dia kan melangkahi Heru Budi menurut saya. Dia siapanya Heru Budi? Emang di atas gubernur ada gubernur Jateng kan? Nggak ada gitu, nah Bung Alfian. Itu yang pertama. Ada yang nyontoin. Nah yang kedua, banyak yang membela Bung Alfian. Seperti misalkan Samara Amani gitu kan. Dia membela bahwa katanya yaitu haknya Ganjar, dia mau ngapain kek. Tapi kan menurut saya ini bukan contoh yang baik ya Bung Alfian. Nah, terus kemudian ada di posting atau dibuat video oleh Trial TV. Berarti nanti kalau Gubernur Jawa Tengah mau mengkoreksi wadas atau jalan rusak di Jawa Tengah, berarti Ganjar nelfon Ganjar dong Bung Alfian. Gimana Bung Alfian? Jadi yang jelas saya ingin mengatakan dulu bahwa situasi ini ada yang nyontohin gitu. Ada orang yang berjalan mengurusi urusan yang bukan urusannya. Nah, ya silakan saja. Siapa cerminnya? Kita bisa tengok. Ada orang karena mengalami overlapping jabatan, atau ada orang yang sebetulnya bukan urusannya diurus, tapi urusannya nggak diurus. Nah, ini mungkin jadi, saya pikir Bung Kameramen dan pemirsa tahulah maksud saya. Yang jelas
Karena dia ada gurunya, tanda kutip, dia ada cerminnya, ada beduannya kalau bahasa Betawi ya, ada beduannya ya. Mudah-mudahan yang belajar nanti lihat aja di kamus apa sih beduan gitu ya. Nah intinya calon seperti ini jelas invalid. Kita tidak mau, kita nggak kepengen, dan saya pikir nggak ada urusan dengan kampanye hitam, nggak ada urusan dengan pembunuhan karakter, karena kita sudah capek punya presiden dari satu periode ke periode itu tidak menunjukkan kewibawaan bangsa kita. Saya pikir saatnya kita punya presiden yang bisa menjadikan kewibawaan bangsa ini, kewibawaan umat ini menjadi bagian daripada fakta sejarah bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, Indonesia negara adidaya, dan Indonesia bisa mengusir seluruh para penjajah imperialis, kolonialis bintang David dan bintang merah. Iya, Bung Alfian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dilihat atau dicerna oleh masyarakat. Jangan terpengaruh oleh TikTok saja ya, Bung Alfian. Nah, jadi saya sedikit sepakat dengan yang disampaikan Ade Armando, Bung Alfian. Ini diposting oleh argumen_id. Jadi Ade Armando ungkap tanda-tanda kekalahan Ganjar makin terlihat, katanya gara-gara sikap PDIP. Jadi menurut saya seorang presiden atau orang yang ingin mencalonkan sebagai presiden, minimal dia unjuk prestasi dulu ya Bung Alfian. Ini daerah gue nih percontohan, walaupun daerah gue masuk salah satu 15 yang termiskin, tapi bisa loh melakukan peningkatan. Tapi ini dia untuk menutup keburukan daerahnya, dia ngurusin daerah lain. Nah, menurut Bung Alfian yang juga dosen pendidikan dan juga sering bertemu dengan macam-macam jenis orang, Bung Alfian, apa menurut Bung Alfian nih, dugaan Bung Alfian ya, orang seperti Ganjar ini dia melakukan hal yang bukan dikerjainnya, selain caper, apa ya sebetulnya yang dia sedang lakukan, Bung Alfian? Ingin mencoba memberikan deretan-deretannya, tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kegagalan Ganjar Pranowo itu ditulis oleh orang lain yang membahasakan itu dan diisyaratkan. Lalu saya mau bertanya kepada masyarakat luas, siapa yang membuat undang-undang outsourcing? Orang yang bekerja berpuluh tahun berubah menjadi karyawan kontrak. Itu di zaman siapa? Siapa presidennya? Yang jelas menterinya bernama Yakob Nuawea. Itu bapak menterinya, silakan, itu presidennya siapa? Siapa yang mengemplang BLBI? Siapa yang menjual Indosat? Jadi tidak ada lagi cerita bahwa ini barang udah angus. Udah basi, kayak kemarin tuh rendang, apinya hidup terus jadi hitam dibakar ya. Curhat pemirsa, ini kejadian di dapur. Lagi nunggu makan rendangnya jadi areng gitu. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, ya kalau menurut saya mudah-mudahan banyak pertolongan Allah turun, Bung Alfian, mendekati hari-hari politik, Bung Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa semangat Bung Alfian? Karena kan Masyumi secara resmi sudah mendukung Anies Baswedan, atau prinsipnya umat Islam diarahkan untuk mendukung calon pemimpin yang bulat, didukung oleh ulama juga, tokoh-tokoh Islam juga, cendekiawan Muslim juga, dan gelagat-gelagatnya untuk menghadapi Anies ya paling real adalah dijegal, Bung Alfian. Karena kalau disandingin sama Ganjar udah bener-bener nggak selevel, Bung Alfian. Silakan closing statement. Baik, Bung Kameron udah terlanjur menyebut. Pemirsa, saya Alfian Tanjung, Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Dakwah di Pimpinan Pusat Masyumi. Masyumi merupakan sebuah kelembagaan partai yang menurut saya sebagai orang yang di dalam tidak diloloskan, walaupun tidak akan pernah mendapat simpati kalimat seperti itu. Ada dua kelompok, Bung Kameramen, yaitu pengusung dan pendukung. Pengusung Bapak Anies Baswedan adalah Partai Demokrat, Nasdem yang mendahului, PKS dari barisan kelompok Partai Islam. Nah, kedua yang mendukung itu Partai Umat yang dipimpin oleh Ridho, yaitu menantunya Pak Amin Rais, dan Partai Masyumi yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Yani, yang diberikan posisi sebagai majelis syuranya Bapak Abdullah Heha Mahua. Jadi kalau ditanyakan bagaimananya, penjegalan itu akan ada, tetapi kita punya Allah. Saya nyatakan kepada semua pemirsa, mari kita mohon pertolongan Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ayo bertanding dengan sportif. Ayo bersaing dengan satria. Bahwa pemilu 2024 ada 3 pasang. 1, Anies Baswedan.
2. Prabowo Subianto. 3. Ganjar Pranowo. Jangan diganggu. Ayo KPU, Bawaslu, semua perangkat-perangkat nasional. Ketiga, orang ini biarkan mereka bertanding secara sportif, secara satria, secara fair play, ya. Pemilihan umum telah menanti kita dukung. Dan kepada polisi, kepada tentara dan badan intelijen, Anda berfungsi sebagai pengelola negara. Anda bukan bagian dari partai-partai tertentu atau calon-calon tertentu. Saya Alfian Tanjung, orang yang terlibat dalam gerakan politik praktis dalam jangka yang cukup panjang, mengajak saudara-saudara jaga NKRI dari tangan-tangan bintang merah Palu Arit, tangan-tangan bintang David Israel Zionis, maka kita akan menjadikan Indonesia negara yang berdaulat, bebas daripada imperialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.